Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Materi kita kali ini dibuka dengan judul yang langsung bikin saya penasaran banget. Catur, drosofilanya kecerdasan. Sebuah analogi yang cerdas kan? Iya. Tapi mungkin ada baiknya kita jelaskan dulu, drosofila itu lalat buah kan? Betul. Buat yang belum familiar, lalat buah atau Drosophila melanogaster itu organisme model dalam genetika. Siklus hidupnya cepat, gennya simple, jadi kalau mau uji coba ide soal pewarisan sifat, ya lalat buah ini laboratorium berjalannya. Oke, jadi nyambung. Argumennya, catur itu punya peran yang sama untuk studi kecerdasan. Sebuah sistem yang tertutup sempurna. Tepat. Aturannya jelas, nggak ada untung-untungan, nggak ada info tersembunyi. Murni logika. Makanya catur itu jadi semacam arena yang pas banget kalau kita mau ngerti cara kerja pikiran atau bahkan mencoba membuatnya. Persis. Ini adalah laboratorium pikiran. Dan misi pembahasan kita kali ini adalah membongkar ide ini. Kita mulai dari catur sebagai model kompetisi murni. Tapi nanti kita lihat gimana catur justru karena kesempurnaannya itu jadi lensa buat memahami permainan lain yang jauh lebih besar. Permainan evolusi maksudnya? Permainan evolusi. Dan yang paling mengejutkan nanti, kita akan nemuin kalau di permainan kehidupan yang sesungguhnya, kerjasama itu mungkin jauh lebih fundamental daripada kompetisi. Wah, oke. Jadi kita bakal beralih dari permainan zero sum ke permainan yang membangun dunianya sendiri. Mari kita mulai dari sisi gelapnya dulu ya. Apa yang terjadi kalau pikiran manusia benar-benar terperangkap di dalam laboratorium catur ini? Nah, ini dia. Ada novel yang luar biasa kelam dari Stephen Zweig. Judulnya Chess Story. Ini bukan sekedar fiksi, tapi kayak studi kasus psikologis. Oh, saya tahu cerita ini. Tokoh utamanya Dr. B, seorang pengacara Austria yang ditangkap Gestapo. Tapi dia nggak disiksa fisik. Dia ditempatkan di kamar hotel mewah yang sengaja dikosongkan total. Isolasi sensorik total. Gila, itu salah satu metode penyiksaan psikologis paling kejam. Tujuannya supaya pikiran memangsa dirinya sendiri, kan? Benar sekali, kekosongan absolut. Berbulan-bulan dia di sana, diambang gila, sampai suatu hari, pas nunggu diinterogasi, dia nekat nyuri sesuatu dari saku mantel penjaga. Cuma berharap itu sesuatu untuk dibaca ya? Apa aja. Dan ternyata beneran buku. Tapi isinya bukan novel atau puisi, isinya 150 partai catur legendaris. Wow, di tengah kekosongan absolut, tiba-tiba muncul sebuah sistem yang super kompleks. Tepat. Untuk bertahan hidup, Dr. B mulai menghafal setiap partai catur itu di dalam kepalanya. Papan, bidak, semua gerakan dia proyeksikan di dalam benaknya. Ini penyelamatnya. Tapi disinilah ceritanya jadi makin gila. Materinya habis kan? Setelah 150 partai itu hafal semua. Iya. Terus apa yang dia lakukan? Dia mulai bermain catur melawan dirinya sendiri. Nah ini dia. Dia membelah kesadarannya jadi dua. Aku putih dan aku hitam. Dua kepribadian yang saling bertarung di papan catur imajiner di kepalanya. Awalnya ini berhasil, ini bikin dia tetap waras. Tapi lama-lama jadi bumerang. Banget. Permainan internal ini jadi begitu intens, begitu nyata, sampai dia menyebutnya keracunan catur. Dia sampai kena gangguan saraf hebat karena nggak bisa berhenti main. Catur yang tadinya pembebas, akhirnya jadi penjara paling mengerikan di dalam pikirannya sendiri. Kisah Zweig ini metafora yang sempurna sih. Ini nunjukin gimana sebuah permainan dengan aturan kaku bisa mengambil alih seluruh realitas mental seseorang. Dan ini seolah-olah meramalkan pertanyaan besar di abad ke-20. Pertanyaan apa tuh? Ini, jika pikiran manusia bisa dikonsumsi oleh sebuah permainan, bisakah kita membangun sebuah pikiran menggunakan sebuah permainan? Disitulah upaya menciptakan kecerdasan buatan masuk kan. Ide membangun pikiran in silico di atas chip silikon bukan di otak. Dan arena pertamanya ya, catur. Betul, tapi ini juga menyoroti batasan fundamental dari catur sebagai modal. Catur itu kompetisi murni, satu menang, satu kalah. Papan caturnya statis, aturannya nggak pernah berubah. Sementara permainan kehidupan atau evolusi, Sama sekali nggak seperti itu. oke, mari kita bongkar ini. Analogi yang disajikan di materi kita ini benar-benar ngubah cara saya mikir. Katanya dulu para ahli paleontologi mikir kalau evolusi itu ya kayak, Mengisi papan catur yang udah ada. nah itu, ada ruang ekologis kosong terus spesies baru datang buat ngisi.
Persis, seolah-olah papan permainan alam semesta ini udah jadi, dan evolusi cuma soal naruh bidak-bidak baru di kotak yang pas. Tapi, pemahaman modern nunjukin gambaran yang jauh lebih radikal. Gimana tuh? Spesies itu nggak cuma main di atas papan, mereka secara aktif membangun papan catur itu sendiri. Itu ide yang gede banget. Contoh konkretnya gimana? Contoh paling dramatis itu yang disebut Great Oxidation Event. Sekitar 2,4 miliar tahun lalu, ada mikroba-mikroba fotosintetik, sianobakteri, yang mulai mempompa produk sampingan mereka ke atmosfer, oksigen. Oksigen yang buat kehidupan anaerobik zaman itu racun mematikan kan? Racun mematikan. Tapi dalam prosesnya, mereka secara fundamental mengubah seluruh kimia planet ini. Mereka bukan cuma ngisi ruang, mereka itu terraformer pertama. Mereka mengubah seluruh aturan permainan buat semua makhluk hidup yang datang setelahnya. Jadi mereka yang bikin papan permainannya. Betul. Contoh lain yang lebih modern, terumbu karang. Karang itu kan hewan ya, tapi mereka bangun struktur fisik raksasa yang jadi fondasi buat ribuan spesies lain. Ikan, krustasea, alga. Mereka bukan cuma pemain, mereka arsitek permainan. Oke. Ini menunjukkan kalau fondasi dari permainan kehidupan itu ternyata bukan kompetisi murni. Melainkan kerjasama. Kerjasama. Tepat sekali. Kehidupan di level paling awal itu nggak mungkin bisa dimulai dengan model Darwinian yang saling sikut doang. Fondasinya itu kolaborasi. Ada contohnya? Ada. Salah satu bacaan kita menyoroti transfer gen horizontal pada bakteri. Jadi bakteri itu nggak cuma mewariskan gen ke anak-anaknya, mereka bisa saling ngoper potongan DNA yang bermanfaat. Tunggu. Maksudnya kayak saling contek PR evolusi gitu. Analogi yang pas banget. Kalau ada temen yang nemu jawaban bagus, jawabannya bisa langsung disebar ke seluruh kelas. Nggak perlu nunggu ujian berikutnya. Gila, keren. Atau lihat microbial mats, lapisan-lapisan bakteri yang kerjasama. Lapisan atas fotosintesis, lapisan bawahnya ngolah limbah dari lapisan atas, dan seterusnya. Ini ekosistem kerjasama dalam skala mikro. Kompetisi ada, tentu, tapi itu terjadi di atas fondasi kolaborasi yang udah ada. Ini menarik karena semua ini kan terjadi dalam skala waktu evolusi yang panjang banget ya. Tapi gimana mekanisme adaptasi dan kerjasama ini bisa terjadi lebih cepat dalam rentang hidup satu organisme? Nah, ini nyambung lagi nih ke sesuatu yang pernah kita bahas. Dopamin dan konsep phenotypic plasticity. Plastisitas fenotipik, kemampuan satu genom untuk menghasilkan wujud atau perilaku yang beda-beda sebagai respons terhadap lingkungan. Betul. Contohnya belalang. Dia bisa hidup soliter, tapi kalau kondisi padat, sistem dopaminnya kepicu dan ngubah dia jadi belalang pengembara yang bergerombol. Genomnya sama, tapi perilakunya berubah total. Jadi, dopamin itu bantu organisme buat ganti mode dengan cepat tanpa harus nunggu ribuan tahun buat mutasi genetik. Benar. Dan disinilah koneksi yang penting banget itu muncul, yang juga disinggung di materi kita. Aktivitas bermain atau play. Bermain. Iya. Bermain pada hewan-hewan muda itu bukan cuma iseng. Bermain itu menghasilkan variasi perilaku yang luar biasa kaya. Anak serigala yang main berantem itu lagi ngejajal berbagai macam gerakan dan strategi, kayak laboratorium perilaku. Oh, jadi bermain itu semacam cara sistem saraf menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru yang nanti bisa dipakai pas situasi genting beneran. Persis. Bermain itu cara menghasilkan keragaman perilaku, sama kayak mutasi menghasilkan keragaman genetik. Ini adalah eksplorasi kolaboratif, bukan kompetisi zero sum. Oke. Kalau kerjasama itu fondasi di level mikroba dan juga kelihatan dalam cara kita belajar lewat bermain, gimana ide ini berlaku di dunia kita yang makro, di dunia hewan sosial? Aturan mainnya sama? Ini ngebawa kita ke sebuah ide besar, hipotesis otak sosial. Dari Robin Dunbar. Betul, idenya kan ukuran otak primata, terutama neokorteks, bagian yang mikir, itu berkorelasi langsung dengan ukuran rata-rata kelompok sosial mereka. Makin besar kelompoknya, makin banyak hubungan yang harus dikelola, makin gede juga otaknya. Dan dari sinilah muncul angka Dunbar yang terkenal itu kan, bahwa manusia secara kognitif cuma bisa mempertahankan hubungan sosial yang stabil sama sekitar 150 orang. Tapi bacaan kita kali ini menyajikan data yang menantang itu. Bener, hipotesis otak sosial ternyata nggak berlaku universal. Pas peneliti lihat data yang lebih luas, mencakup mamalia dan burung lain, korelasinya nggak ketemu. Otak lebih besar nggak selalu berarti kelompok lebih besar. Terus korelasinya apa dong?
Sesuatu yang lebih fundamental dan lebih intim, pair bonding. Ikatan pasangan, monogami. Iya, pada banyak spesies, ukuran otak yang lebih besar itu lebih kuat korelasinya dengan apakah mereka membentuk ikatan pasangan jangka panjang, bukan dengan seberapa besar kelompok mereka. Tunggu. Ini membalikkan semua yang saya kira saya tahu. Jadi, bisa jadi bukan hidup bergerombol yang bikin otak kita gede, tapi justru monogami. Implikasinya, kecerdasan kompleks kita mungkin lahir bukan dari kebutuhan ngelola politik kelompok besar. Tapi dari tuntutan kognitif yang intens dari kerjasama satu lawan satu, mengelola hubungan jangka panjang, koordinasi ngasuh anak, berbagi sumber daya, memahami pikiran pasangan, semua itu butuh kemampuan mental yang luar biasa. Jadi fondasi kecerdasan sosial kita mungkin adalah kolaborasi intim, bukan kompetisi massa. Gila. Keren kan? Luar biasa. Dan yang lebih gilanya lagi, ternyata aturan-aturan permainan kehidupan ini, entah itu kompetisi atau kerjasama, bisa diukur secara matematis. Ini ngebawa kita ke teka-teki klasik. Kenapa rasio jenis kelamin di alam hampir selalu 1:1? Ya, kenapa nggak lebih efisien misalnya 1 pejantan buat 100 betina? Jawabannya bukan karena ada campur tangan ilahi, Tapi karena matematika. tepat. Karena ada mekanisme penyeimbang matematis yang elegan, yang dikenal sebagai prinsip Fisher. Ini salah satu contoh pemikiran teori permainan paling awal dalam biologi. Cara kerjanya gimana tuh? Gini, bayangin sebuah populasi di mana betina jauh lebih banyak daripada jantan. Dalam situasi ini, setiap jantan punya peluang kawin yang gede banget kan? Ya, logis. Jadi, gen untuk menghasilkan anak jantan bakal lebih sukses dan nyebar cepat. Lama-lama, ini bakal ningkatin jumlah jantan. Proses ini jalan terus sampai rasio jantan dan betina nyampe titik equilibrium, yaitu 1:1. Oh, jadi sistemnya otomatis menyeimbangkan dirinya sendiri, didorong logika matematis murni. Ini ngebawa kita ke sosok yang luar biasa jenius sekaligus tragis, George Price. George Price, seorang ahli kimia dan jurnalis tanpa pelatihan formal di biologi evolusi, tapi dia otodidak yang brilian. Di London tahun 60-an, dia nemuin sebuah persamaan yang sekarang pakai namanya, persamaan Price. Persamaan Price, jadi ini survival of the fittest, tapi dalam bentuk rumus matematika, gitu? Kurang lebih, iya. Tapi yang bikin ini kuat adalah keumumannya. Persamaan Price bisa diterapin ke sistem apapun yang berubah dari waktu ke waktu, karena seleksi. Bisa seleksi genetik, bisa seleksi perusahaan di pasar modal, bahkan seleksi meme di internet. Wow! Rumusnya tetap berlaku. Tapi pas nurunin rumusnya, Price nemuin sesuatu yang sangat mengganggunya. Apa itu? Persamaannya dengan sangat jelas nunjukin gimana altruisme, perilaku berkorban buat orang lain, bisa berevolusi. Ini bisa terjadi kalau pengorbanan individu ngasih keuntungan yang cukup besar buat kelangsungan hidup kelompok secara keseluruhan. Kedengarannya? Bagus dong, positif. Matematika membuktikan kalau kebaikan itu bagian dari alam. Nah, disitulah letak tragedinya buat Price. Persamaannya nunjukin gimana altruisme bisa ada, tapi juga menyiratkan kenapa. Altruisme yang dijelaskan matematikanya adalah apa yang disebut keegoisan yang tanpa pamrih, selfish selflessness. Keegoisan yang tanpa pamrih. Maksudnya gimana tuh? Sebuah tindakan pengorbanan bisa berevolusi hanya karena, pada akhirnya, itu ngebantu nyebarin gen si pelaku atau gen kerabatnya yang identik. Jadi, di tingkat paling fundamental, itu bukan kebaikan murni. Itu cuma kalkulasi evolusioner yang dingin. Tepat. Induk burung yang pura-pura sayapnya patah buat ngalihin predator dari sarangnya, menurut persamaan ini bukanlah tindakan cinta tanpa pamrih. Itu strategi terprogram buat maksimalin peluang gen-gennya bertahan hidup. Dan bagi George Price, yang waktu itu seorang ateis militan yang lagi bergulat nyari dasar moralitas, penemuan ini adalah pukulan telak. Dia nyari kebaikan murni di alam, dan matematikanya sendiri bilang ke dia, nggak ada. Semuanya cuma kalkulasi untuk bertahan hidup. pasti rasanya kayak nemuin rahasia alam semesta, tapi ternyata rahasianya itu sesuatu yang mengerikan. Apa yang terjadi sama dia? Ini memicu krisis eksistensial yang dalam banget. Dia jadi sangat religius, mencoba membuktikan matematikanya salah dengan ngelakuin tindakan altruisme ekstrim. Gimana caranya? Dia kasih semua hartanya ke para tunawisma di London, dia biarin mereka tinggal di apartemennya, sampai dia sendiri jadi gelandangan.
Akhirnya, tahun 1975, dia bunuh diri di sebuah rumah kosong, miskin dan sendirian. Ya Tuhan. Sebuah tragedi tentang seorang jenius yang nggak tahan sama implikasi penemuannya sendiri. Ini contoh paling ekstrim tentang bahaya nganggep sebuah model matematika sebagai kebenaran mutlak. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Kita mulai dari catur. Sebuah model kompetisi murni yang sempurna, sebuah sistem tertutup yang bisa ngejebak pikiran. Lalu kita beralih ke permainan kehidupan yang sesungguhnya dan nemuin kalau permainannya jauh lebih kompleks. Para pemainnya nggak cuma kompetisi, tapi juga kerjasama buat ngebangun arenanya sendiri. Kita lihat bukti kalau kecerdasan kompleks kita mungkin berakar bukan pada kompetisi kelongkok, tapi pada kerjasama intim satu lawan satu. Dan akhirnya, lewat kisah tragis George Price, kita lihat upaya buat ngerangkum semua ini dalam satu persamaan. Sebuah lensa yang begitu kuat, tapi juga begitu menyakitkan sampai menghancurkan penemunya. Ini benar-benar negasin kalau model tuh alat, bukan kenyataan itu sendiri ya. Betul. Price membuat kesalahan dengan melihat persamaannya sebagai deskripsi lengkap tentang apa artinya menjadi manusia. Benar sekali. Dan ada satu kalimat penutup di bab ini dari materi kita yang benar-benar nempel di kepala saya. Kita tidak memainkan permainan kehidupan. Permainan kehidupanlah yang memainkan kita hingga kita ada. Sebuah pemikiran yang bikin kita sangat rendah hati. Ini meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Jika kita adalah produk dari permainan evolusi yang udah jalan miliaran tahun, dan aturan permainan itu ternyata mencakup kerjasama dan altruisme, sama fundamentalnya dengan kompetisi, Maka pertanyaannya adalah, kenapa dalam permainan yang kita rancang sendiri, dalam sistem ekonomi kita, dalam teknologi, dalam media sosial kita seringkali cuma terobsesi buat mereplikasi dan mengoptimalkan bagian kompetitifnya saja? Apakah kita lupa bahwa bagian fundamental lainnya, yaitu kerjasama, adalah yang sebenarnya membangun seluruh papan permainan ini dari awal?